Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita perempuan Kristen di Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari kami di seluruh dunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagian besar penduduk Melanesia, termasuk juga kaum minoritas dari asal Polinesia, merupakan bagian dari budaya, bahasa, nilai tradisional, dan spiritualitas Vanuatu. Pantai berpasir hitam dan putih, terumbu karang dengan ikan berwarna-warni, burung-burung yang warnanya memukau, buah-buahan, dan kacang-kacangan di hutan, semuanya membuat pulau ini menjadi lingkungan yang murni berseri. Meskipun rentan terhadap badai tropis yang sering terjadi, seperti gempa bumi, siklon, tsunami, dan gunung berapi aktif. Setiap pulau dan desa dulunya memiliki pemimpin dan gaya pemerintahannya sendiri. Dewa sembahan mereka, bahasa tradisional masing-masing, serta rumah jerami mereka yang terbuat dari daun pohon yang dibangun menggunakan kapak batu. Perempuan dan laki-laki akan berkumpul di Varea atau rumah pertemuan desa untuk membahas masalah-masalah yang sedang terjadi. Vanuatu adalah sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik Selatan. Sebuah republik yang dibentuk setelah kemerdekaan pada tahun 1980 dari pemerintah kondominium Prancis dan Inggris. Hari ini rakyat Vanuatu dengan bangga mengibarkan bendera dan lambang negaranya kepada siapapun untuk bersama mereka berkata, "Kami berdiri di hadapan Tuhan." Greetings to you, everyone. God will bless us in our worship. He will guide us. He will bless us. We are here in His presence. We are one in God's love. Greetings to you, greetings to you, greetings to you, everyone. Mari kita membaca bersama dari Mazmur Pujian seperti yang tertulis di ayat pertama Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan, Sang Pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Doa pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, 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 Tuhan pencipta langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umat-Nya, sejak dahulu
hingga saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, yang di atasnya Vanuatu berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk hal-hal besar yang menakjubkan dalam hidup kami dan negara kami. Engkaulah yang telah memberi otoritas, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pemahaman untuk merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru atas ketenangan perairan Pulau Vanuatu. Terima kasih untuk alunan merdu suara burung-burung, suara hewan-hewan di darat, dan keajaiban ikan-ikan yang berenang di sungai lautan. Terima kasih atas air terjun yang melalui aliran airnya yang tenang menyatakan kepada kami kebesaran dan keagungan-Mu. Terima kasih atas gema suara nyanyian, tawa, dan teriakan anak-anak, dan untuk doa serta nyanyian orang tua dan orang muda. Semuanya merupakan wujud kegembiraan atas cinta-Mu. Doa pengakuan dosa. Mari mengaku dosa kita kepada Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami menengadah di hadapan tahta rahmat-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah bahkan negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat, seperti apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubahkan. Pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah Pencipta, kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu. Di lautan dengan membuang sampah ke sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu, menjadi penolong yang baik atas seluruh ciptaan. Doa komitmen. Tuhan sedang mencari rumah untuk didiami. Rumah apakah yang akan Engkau dirikan bagiku? Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami roh-Mu yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajari kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami untuk hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Dengan rendah hati, kami menyerahkan diri kami untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. Dengan kebenaran firman-Mu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikan kami seperti rumah tangga yang hidup dengan adil dan damai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang kekasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Hari Doa Sedunia saat ini. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kekasih-kekasih Tuhan kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas kasih dan cinta-Mu bagi kami sekalian, sehingga kami boleh ada dan menikmati kasih dan anugerah-Mu. Dalam rangka Hari Doa Sedunia, kami bersama-sama sebagai persekutuan PWGT di Jemaat Surabaya akan menikmati kebersamaan dengan kekasih-kekasih kami di negara Vanuatu. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, Roh Kudus membimbing kami, sehingga firman-Mu yang kami baca menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, firman Tuhan berbunyi, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita tahun ini sudah boleh kemudian menikmati ibadah Hari Doa Sedunia. Dan walaupun masih virtual, tapi kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan memungkinkan kita untuk kemudian menikmati kebersamaan dengan gereja-gereja di seluruh dunia untuk bersama-sama saling mendoakan. Dan tahun ini sebuah negara kecil, yaitu negara Vanuatu, menjadi bagian dari doa-doa kita. Tentu kita bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kita yang ada di Vanuatu untuk senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan untuk tetap setia, percaya kepadanya. Dan dalam rangkaian itu, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema kita di tahun ini bersama-sama dengan kekasih-kekasih kita di Vanuatu, membangun di atas dasar yang kuat. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tentu teks pembacaan kita adalah akhir dari apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus, yang kemudian disebut dengan khotbah di bukit. Khotbah ini sangat panjang saudara-saudara, mulai pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Di sana kemudian mengajarkan tentang bagaimana kemudian orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus, menjadi orang-orang bukan hanya kemudian datang mendengarkan, tetapi juga kemudian menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sesungguhnya saudara-saudaraku dalam Tuhan, disitulah letaknya Yesus kemudian menyampaikan bagian yang kita baca pada hari ini. Bahwa Yesus paham betul bahwa dari ratusan ribuan orang yang mengikuti dia, yang mendengarkan dia, menyaksikan mujizat dan mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus. Yesus tahu betul bahwa tidak semua mereka adalah orang-orang yang mengikuti dengan tulus, yang kemudian merindukan untuk melakukan apa yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Dan karena itu saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yesus kemudian menceritakan, menggambarkan dalam pembacaan kita bahwa semua pendengar, bahkan mungkin kita hari ini
dibagikan oleh Yesus menjadi dua kelompok. Tidak ada kelompok abu-abu, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Hanya dua kelompok. Kelompok yang kemudian mendengar dan kelompok yang tidak mendengar tapi tidak melakukannya. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kelompok yang kemudian mendengarkan apa yang diajarkan Yesus dan kemudian melakukannya, dalam pembacaan kita dikatakan oleh Yesus bahwa mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Dalam bahasa Toraja, saudara-saudara, bijaksana itu kina. Dalam bahasa Inggris disebut wisdom. Saudara-saudara kosam Tuhan, orang-orang yang bijaksana bagi Yesus adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan orang-orang yang kemudian mendengarkan dan melakukannya adalah orang-orang yang kuat dalam kehidupan ini. Dan Yesus menggambarkan saudara-saudaraku yang sama Tuhan bahwa orang yang berhikmat, orang yang kina adalah orang-orang yang mendirikan, bagaikan mendirikan rumahnya di atas kekuatan yang dahsyat, di atas fondasi yang dahsyat, dan kemudian mendirikan rumah sehingga ketika badai datang, ketika gelombang datang, ketika masalah datang, maka rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Sementara saudara-saudaraku yang sama Tuhan, orang-orang yang kemudian hanya giat mendengarkan tapi tidak melakukannya, Yesus mengatakan bagaikan orang yang bodoh. Dan orang yang bodoh, saudara-saudara, adalah orang-orang yang kemudian mendirikan rumahnya di atas pasir dan kemudian ia membangun rumah. Ketika badai datang, banjir datang, maka kemudian rumah itu menjadi roboh dan rusak luar biasa. Saya mengingat waktu saya kecil dulu, saudara-saudara, bermain di atas air, bermain di pinggir sungai. Lalu kemudian di sana ada banyak pasir. Lalu kemudian kita mendirikan rumah-rumah di pinggir-pinggir sungai. Ketika kemudian air datang, kemudian rumah-rumah yang kemudian bagus kita buat dari pasir itu kemudian menjadi hanyut dan hancur. Nah, itulah orang-orang yang kemudian diperumpamakan. Yesus bisa sangat indah penampakannya, tapi rapuh ketika sesuatu yang membahayakan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, tentu yang diharapkan oleh Yesus, orang-orang yang kemudian mengikuti Dia saat itu, bahkan kita hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, tentu kita melihat betapa luar biasanya hari ini, saudara-saudara. Kita bisa membaca banyak tulisan tentang firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan berbagai macam renungan-renungan firman Tuhan dari berbagai media sosial. Tentu tidak seperti zaman dulu, saudaraku. Tapi zaman COVID hari ini kita bisa mendengarkan, kita bisa membaca, bisa melihat luar biasa renungan-renungan, kesaksian-kesaksian dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, hari ini dalam rangka hari doa sedunia, kita diajarkan oleh Yesus untuk kemudian bukan hanya menjadi pembaca, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi yang diajarkan oleh Yesus bagi kita adalah membaca, mendengarkan, dan melakukan dalam hidup ini. Dan ketika kita lakukan semuanya itu, kita menjadi kuat, saudara. Sehingga ketika kemudian kita menjadi kuat, ketika badai datang, ketika masalah kehidupan datang, maka kita tetap berdiri kokoh kepada iman kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu sebagai ibu-ibu kita menghadapi berbagai macam kondisi yang bisa saja kemudian menghancurkan iman kita. Bisa saja menghadapi tantangan yang bisa meruntuhkan keyakinan kita. Kita bisa menghadapi berbagai pergumulan dan yang bisa menghancurkan semua identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Dan hari ini kita mendengarkan firman Yesus, firman dari Tuhan Yesus, untuk kemudian kita membangun kehidupan kita di dasar yang kuat. Dan dasar yang kuat itu adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Dan ketika kemudian kita punya iman yang luar biasa, yang kokoh itu, kita bertumbuh luar biasa.
dan kemudian kita akan berbuah. Dan salah satu buah yang dihasilkan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Kita tidak hanya mendoakan keluarga kita, mendoakan pribadi kita, mendoakan gereja kita, tapi kita orang Kristen diajar untuk mendoakan semua orang, termasuk saudara-saudaraku, orang yang tak kita kenal di Vanuatu sana. Kita kemudian berdoa bersama-sama bagi bangsa, bagi daerah, bagi seluruh umat manusia. Saya ingin mengakhiri perenungan hari ini dengan perjalanan Paus ke Irak sana. Saya sering menonton video-video yang ada di YouTube hari ini tentang perjalanan Paus ke Irak, di mana di Irak ada bencana luar biasa, pertikaian luar biasa, peperangan luar biasa, kehancuran luar biasa. Tapi pemimpin gereja Katolik yaitu Paus datang mengunjungi orang-orang yang ada di Irak dan berdoa di sana, mendoakan orang-orang yang bertikai agar kemudian mereka bisa hidup dalam kedamaian. Karena semua orang, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah dan Irak, merindukan kedamaian. Dan tugas kita adalah mendoakan semua orang, termasuk saudara-saudara usaha Tuhan, orang-orang yang ada di Vanuatu dan di berbagai daerah yang belum menikmati apa yang disebut dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa diperoleh dalam cinta kasih Yesus, karena Yesus adalah sumber kedamaian itu sendiri. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam rangka menikmati Hari Doa Sedunia tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ini seorang musafir mengembara di jalan sesat, dan Yesus gembala yang baik meraihku dari jalan. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidup. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kala aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Olehnya segala jiwaku, kekuatan diberikan aku, air tenangku dituntut, dijaganya dengan teguh. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikut aku di sepanjang umurku. Nanti kala aku diam di rumah Tuhan, dan ku dijamu di muka
Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya, khususnya kekasih-kekasih kita di Vanuatu, untuk berdoa. Marilah berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu dan cinta-Mu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Engkau mengajar kami untuk saling mendoakan. Dan tahun ini kami boleh menikmati kebersamaan dalam hari doa sedunia. Bersama kekasih-kekasih kami yang ada di Vanuatu, yang kemudian menjadi tuan dan nyonya untuk kegiatan doa bersama-sama. Kami bersyukur walaupun kami tak bisa saling mengenal, saling menyapa. Tapi dalam cinta kami bersama-sama dengan kekasih kami di Vanuatu untuk kemudian saling mendukung dalam doa. Tuhan kiranya memberkati kekasih-kekasih yang ada di Vanuatu. Tuhan memberkati kekasih kami di berbagai belahan dunia. Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami yang ada di berbagai tempat yang belum menikmati kedamaian. Kami rindu Tuhan, kedamaian boleh kami alami. Dan kedamaian itu hanya boleh dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tuntun kami semuanya, sehingga dalam doa bersama-sama kami hari ini, kami saling menguatkan dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan Engkau, ya Yesus, mengajar bagi kami untuk menjadi bagian orang-orang yang tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami semua adalah pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup ini, sehingga walaupun badai datang, gelombang datang, masalah datang, kami kuat karena Engkau bersama-sama kami. Kokohkan dan kuatkan kami Tuhan, sehingga kami semua kuat menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Berkati pengurus PWGT Jemaat Surabaya, berkati penasehat, berkati seluruh anggota PWGT di jemaat ini, sehingga kami semua bergandengan tangan untuk menikmati anugerah Tuhan, sehingga kami menjalani kehidupan ini, pelayanan kami bersama-sama dalam anugerah, dalam cinta, dan dalam kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Kami saling mendoakan, mendukung dalam cinta dan dalam kebersamaan. Persembahan yang kami berikan Tuhan berkatilah, sehingga dapat digunakan dengan baik dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kekasih-kekasih kami yang sakit, berkati kekasih-kekasih kami yang berduka cita, berkati kekasih-kekasih yang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tolong dan bebaskan kami, kuatkan kami untuk menjalani segala yang terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami, persembahan kami, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami. Kami datang kepadamu di dalam Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, sukacita luar biasa bahwa kita boleh bersama-sama menikmati kebersamaan dalam ibadah saat ini. Tentu kita akan kembali dalam kehidupan kita sekalian untuk terus bergerak bersama-sama untuk saling mendoakan bersama-sama dalam keluarga, dalam jemaat, bahkan juga saudara-saudara gerakan bersama-sama kita untuk saling mendoakan sebagai sesama umat manusia. Arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dan anugerah daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara. Amin. Bisa dipotong saja.